Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hibatul Azizi. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia baku, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, secara umum bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat komunikasi suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Adapun fungsi bahasa Indonesia lainnya yaitu yang pertama, fungsi informatif, ekspresi diri, adaptasi dan integrasi, serta kontrol sosial. Yang kedua yaitu menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Maksud dari hakikat bahasa Indonesia baku ini adalah bahasa yang sesuai dengan kata-kata yang ada di EYB ataupun yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diatur sesuai dengan pedoman ataupun kaidah. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa yang baku yaitu kata-kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata-kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Dan yang keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang selanjutnya, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak dikontaminasi atau tidak dirancu. Dan yang terakhir, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku yaitu: satu, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Dan yang terakhir, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Bye bye.